kita akan membahas satu alasan yang sangat penting kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini banyak sekali tidak diketahui oleh kaum muslimin pada umumnya. Saya teringat satu cerita dari seorang teman yang pernah melakukan perjalanan ke suatu negara muslim, dan dia pada suatu hari ditanya oleh seorang non-muslim tentang puasa. Dia ditanya, kenapa sih umat Islam berpuasa pada bulan Ramadan, tidak makan, tidak minum seharian? Nah, ternyata seorang teman ini tidak bisa menjawab. Bahkan pada akhirnya dia bertanya-tanya pada dirinya, kenapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu alasan penting kenapa kita harus berpuasa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tubuh kita itu memiliki dua penggerak. Penggerak yang pertama adalah perut. Nah, kenapa perut? Karena seluruh aktivitas manusia, sumber energi yang mendorong gerak daya kerja tubuh manusia itu bersumber dari perut. Apa yang kita masukkan ke dalam perut, jika itu adalah makanan-makanan yang baik, maka itu akan berpengaruh kepada seluruh tubuh kita. Makanya Islam memerintahkan kita untuk memakan hal-hal yang baik, sehat, halal, bergizi, dan sebagainya. Nah, penggerak yang kedua adalah apa yang berada di antara kedua paha kita, yaitu kemaluan kita. Dan ini yang menjadikan kita, manusia, tertarik kepada manusia yang lain. Laki-laki memiliki ketertarikan kepada perempuan. Begitu pula sebaliknya. Tentu dengan lawan jenis, bukan yang sesama jenis. Nah, inilah dua penggerak yang berada di dalam diri manusia. Perut dan kemaluan. Ini yang menggerakkan syahwat manusia. Nah, inilah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berpuasa, agar kita mengendalikan nafsu kita, nafsu terhadap makanan, minuman, dan lawan jenis selama 30 hari berpuasa. Jadi ketika kita diperintahkan untuk tidak makan dan minum, dan tidak berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah, nah itu berarti kita sedang dilatih mengendalikan nafsu kita. Tapi ada satu perintah lagi dari Allah setelah kita mengendalikan nafsu, adalah kita diminta untuk mengarahkan jiwa kita kepada Allah, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran, zikir, dan amal-amal soleh. Tapi sungguh disayangkan, kebanyakan kaum muslimin hanya terhenti pada poin pertama saja. Mereka berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga saja. Mereka hanya berhenti makan, berhenti minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri. Mereka lupa dengan poin yang kedua, poin yang sangat penting, yaitu mengarahkan dirinya kepada amal-amal soleh, mengisi Ramadan dengan hal-hal yang bernilai ibadah. Nabi SAW pernah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahar." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi SAW pernah bersabda, betapa banyak orang berpuasa
tetapi bagian atau balasannya hanya lapar dan haus saja. Dan betapa banyak orang yang berdiri melaksanakan sholat malam, akan tetapi bagian atau balasannya hanya rasa lelah dan kantuk saja. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari puasa yang sebenarnya adalah menjauhi segala hal yang dapat merusak puasa dan hal yang bisa merusak pahala puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Fa in sabbaka ahadu aw jahila 'alaik faqul inni sha'im, inni sha'im." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, akan tetapi puasa yang sebenarnya adalah menjauhi perkara-perkara yang tidak berguna dan menjauhi perkataan-perkataan yang kotor atau keji. Maka apabila ada yang mencacimu atau berbuat jahil kepadamu, maka katakanlah, sungguh aku sedang berpuasa, sungguh aku sedang berpuasa. La tusabbi wa anta sha'im. Jangan kamu mencaci sedangkan kamu sedang berpuasa. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berpuasa dari awal hari pertama hingga selesai Ramadan tidak ada perubahan dalam diri kita. Ternyata setelah selesai Ramadan kita tidak memiliki prestasi di dalam Ramadan, sehingga sama ketika sebelum Ramadan dan setelah Ramadan tidak ada perubahan. Maka merugi, sungguh merugi. Karena Ramadan adalah perubahan, karena Ramadan adalah bulan perubahan. Tidak ada momentum yang terbaik yang bisa kita jadikan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik kecuali Ramadan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamam. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz Air. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.